Thank you so much Pastor Daniel and Yuli untuk bisa mengundang kami, saya dan Carmen, suatu kehormatan yang luar biasa. Thank you for the friendship and the trust. We will never take it for granted. Kita nggak akan pernah menganggap remeh setiap kesempatan di mana kami bisa melayani Tuhan, di mana kami bisa membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dimanapun kita berada. Dan saya bersyukur ketika saya masuk ke tempat ini, saya bisa melihat keluarga-keluarga yang diberkati, generasi-generasi yang sama-sama melayani Tuhan. Dan untuk itu saya bersyukur untuk kesempatan. Boleh berikan tepuk tangan. Tadi pagi istri saya bangun dan tanya sama saya, "Mon, kamu udah pernah ke gerejanya di sini?" Saya pikir-pikir, saya sih sering ya pelayanan ngerasa deket gitu ya, tapi untuk ke gerejanya kali ini pertama kali gitu ya. Setelah mungkin hampir 4 tahun pertemanan kita dengan Pastor Daniel, saya baru ingat selama ini pelayanan kita itu online gitu ya. Selama ini kalau nggak Zoom, saya kirim video. Itulah teknologi mendekatkan kita yang jauh. Saya berharap teknologi tidak menjauhkan kita yang dekat. Amin saudara. Kalau itu saya percaya hari ini suatu kesempatan yang luar biasa. Yuk sama-sama kita menghampiri Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Apa yang Kau sudah berikan Tuhan dalam gerejamu, kami percaya Tuhan, Engkau yang membangun gerejamu Tuhan. Engkau yang mengizinkan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan dimanapun kami berada dalam setiap kapasitas apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang percaya Tuhan gerejamu akan semakin kuat, setiap generasi boleh melayani Tuhan dan Nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, bela kami Tuhan menjadi generasi yang Tuhan menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Dari apa yang Engkau firman Tuhan sampaikan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Ya, saudara tadi Anda sudah diperkenalkan. Istri saya Carmen, boleh berdiri sebentar gitu ya. Ya ini Carmen. Carmen panggilannya Lihung gitu ya. Boleh ditayangkan, saya di sini saya sudah menikah 22 tahun dan saya dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama namanya Joy, 21 tahun, dia udah kuliah. Dan yang kedua namanya Marvel, yang pria ini umur 18 tahun. Dan officially di bulan ini kami memasuki suatu season pernikahan yang baru. Kami memasuki masa namanya empty nesters, di mana anak-anak kami udah kuliah, jadi kita enjoy pacaran lagi. I know banyak bilang, aduh kok nggak kelihatan ya, udah tua gitu ya. Tapi puji Tuhan, berarti kita awet muda karena kita penuh dengan roh Tuhan yang ada. Amin. Ayo berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Thank you so much. Tadi saya ngeliat, ya nggak usah lama-lama foto saya, it's okay. Saya ngeliat di sini, ngeliat generasi muda melayani Tuhan, semua generasi, dan saya merasa wow, this is apa yang kita sama-sama bangun. Kita ingin lihat, kita sebagai hamba Tuhan, kita ingin lihat bahwa generasi demi generasi itu melayani Tuhan. Dan tahukah Anda selama 6 bulan terakhir yang apa menjadi pemikiran saya ketika kami akan melihat anak saya nomor 2 ini kuliah, pertanyaan saya adalah apakah kita itu sudah memberikan sesuatu yang cukup bagi anak-anak kita? Kalau firman Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang mengisi penuh tabung anak panahnya. Pada suatu saat ketika dilesatkan, mereka tidak akan membuat malu. Mereka akan menghancurkan kubu-kubu musuh. Dan saya percaya ketika kita mendidik generasi muda sampai masa tuanya, mereka nggak ada menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Amin saudara. Itu menjadi pergumulan saya selama mungkin 6 bulan atau 1 tahun terakhir bersama dengan istri. Dan di situ Tuhan menjawab doa kami. Tuhan itu waktu 2 minggu sebelum anak saya pergi untuk kuliah bersama istri saya yang mengantarkan, Tuhan itu mengasih firman secara luar biasa pada kami berdua. Dan dia mengatakan, hei, anak-anakmu itu adalah anakku. Tuhan itu katakan, Tuhan itu enggak punya cucu. Amin saudara. Enggak punya cucu. Kita anak Tuhan, anak-anak kita itu juga anak-anaknya Tuhan. Apa yang kita lakukan selama kita diberi kesempatan enjoy your time, kalau Anda masih bisa anak-anak Anda bersama-sama dengan Anda saat ini, gitu ya, Anda punya kesempatan mendidik,
Izinkan Tuhan membentuk kehidupan mereka. Izinkan mereka punya membangun iman yang personal dengan Tuhan. Iman yang bukan cuma nunut orang tuanya, iman bukan karena disuruh-suruh melayani oleh orang tuanya, tapi iman di mana mereka akan dibangun berdasarkan apa yang mereka alami. Dan doa saya setiap kita, setiap keluarga, ayah, ibu, anak-anak semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan karena nunut dari orang tuanya, bukan nunut dari kakek neneknya, bukan nunut dari kakak-kakak rohaninya. Semuanya itu baik karena kita perlu komunitas. Tapi terlebih dari itu, mereka bisa melayani Tuhan karena mereka punya iman yang personal di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya gitu ya, apa sih yang sebenarnya menjauhkan? Sama seperti kita, kadang-kadang kita tahu yakin panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup kita untuk melayani Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Tapi ada satu hal yang seringkali membuat kita seolah-olah jauh dari Tuhan, seolah-olah kita dalam hidup kita itu kita bisa mengalami stagnansi. Tahukah Anda bahwa dalam kehidupan kita, kasih mula-mula itu bisa hilang sama seperti pernikahan, saudara. Sama, kasih mula-mula dengan Tuhan itu bisa hilang. Tapi kabar baiknya adalah kasih itu bisa dibangkitkan kembali. Yang setuju katakan amin. Every now and then, kadang-kadang kita merasa bahwa kita bisa aja jauh dari Tuhan. Bahkan kita tahu waktu kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, tiba-tiba ada kejadian yang kita alami yang membuat kita itu seolah-olah kita nggak yakin lagi. Apalagi kalau kita dididik dari kecil berkata bahwa anak baik masuk surga, anak nakal akan masuk neraka. Berapa banyak pernah dididik seperti itu gitu? Atau cuma saya gitu ya? Tahukah Anda, bukan orang baik yang masuk surga, tapi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang masuk surga. Amin, saudara. Ada kalanya kita merasa jauh dari Tuhan, tapi disitulah kasih Tuhan. Karena Dia setia. Tahukah Anda bahwa kita bisa melayani Tuhan sampai saat ini, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita yang baik, tapi karena kasih Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia yang menarik kita, walaupun kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu hari ini judul khotbah saya, kalau Anda suka dengan judul khotbah, saya beri judul Confidence in God's Love. Katakan sama-sama confidence in God's love. 1, 2, 3. God's love. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, every now and then, iblis itu berusaha membuat kita menjauh dari panggilan Tuhan. Tuhan gak bisa meninggalkan kita, tapi kadang-kadang kita merasa kita mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata, oh Tuhan udah gak ngasih aku lagi. What if aku sempat nakal, sempat jauh dari Tuhan. Kita selalu menghukum diri kita sendiri karena ketakutan kita. Karena itu yang membuat kita menjauh dari panggilan Tuhan. Padahal Efesus 2 ayat 10, saya nggak taruh ini, tapi Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan untuk perbuatan baik, dan Tuhan mau kita itu hidup di dalam rencana Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, dari situ ada kata yang namanya workmanship. Kata workmanship ini adalah kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Karena dari kata poema ini berbicara mengenai kita itu adalah karya seni. Karya seni buatan Tuhan, diciptakan unik. Walaupun ada kembar 3, kembar 4, masing-masing anak-anak itu biasanya unik, saudara. Sidik jarinya gak pernah sama, setiap kita unik. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita itu diciptakan di dalam Kristus Yesus dengan suatu identitas dan tujuan yang spesifik untuk melayani Tuhan secara spesifik pula. Makanya setiap dari kita, saya percaya Tuhan itu memberikan suatu life message. Anda bisa melihat shape Tuhan, Tuhan membentuk kehidupan kita. Kita bisa melihat Tuhan mendesain kehidupan kita. Bahkan setiap kita, Tuhan punya experience yang unik di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan ingin pakai melalui experience, melalui pelayanan kita, melalui pengalaman kita. Untuk apa? Untuk suatu pekerjaan baik yang Tuhan sudah rencanakan sebelumnya. Dalam bahasa aslinya dikatakan
masen, which God prepared beforehand. Gak ada seorang pun yang kebetulan ada di tempat ini, saudara. Kalau Anda hari ini mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, berarti Tuhan masih mau pakai Anda dimanapun Anda berada, saudara. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik. Dan ketika kita ingin tahu purpose dalam kehidupan kita, kita perlu tahu bahwa your purpose is found in your relationship with God. Apapun kejadian dalam kehidupan Anda, di season apapun dalam kehidupan Anda, di musim apapun di dalam pernikahan Anda, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena engkau bisa mendapatkan purpose hidup itu, tujuan hidup itu, calling dari Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan, itu ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Boleh katakan kiri kanan, your purpose is found in your relationship with God. 1, 2, 3, katakan kiri kanan. Hey, tujuan hidupmu dapat di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Karena manusia begitu berharga di mata Tuhan. Makanya Dia mau supaya kita berjalan di dalamnya. Bagian kita adalah kita berjalan di dalamnya. Gaya hidup yang konsisten, yang disengaja di dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya, sekarang kita kembali lagi ke 1 Yohanes 4 ayat 19 itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Tapi Anda harus akui jujur bahwa di dalam kehidupan kita ada ketakutan yang Tuhan izinkan mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ada pengalaman-pengalaman yang akhirnya membuat kita itu merasa bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi. Coba Anda lihat di dalam diagram ini. Seringkali bisa terjadi ada disfungsi di dalam keluarga kita. Yuk kita lihat 2 slide setelah ini mungkin. Di situ kita bisa melihat ada yang namanya disfungsi di dalam keluarga. Ada dari kita mungkin mengalami tekanan sosial media. Kita mungkin merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ada kalanya kita itu merasa bahwa kita itu mengalami abuse di dalam kehidupan kita. 2 slide setelah ini mungkin ya. 1 lagi. Oke, 1 lagi. Ya, 1 lagi. Oh berarti 3, 3 slide. Nah seringkali dalam kehidupan kita, pengalaman hidup kita merasa bahwa kok bisa ya, aku lahir 2 anak, kakakku lebih disayang, adikku lebih cantik dari aku. Mungkin dalam kehidupan kita, ada yang membuat kita itu nggak confidence lagi apakah Tuhan mengasihi kita. Ada kalanya kita mengalami abuse di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita merasa rejection, kita mengalami penolakan. Ada kalanya mungkin Anda mengatakan, aku ini harusnya diaborsi, aku dibenci oleh orang tuaku. Tapi hari ini kalau Anda lahir, Tuhan punya rencana dalam hidup Anda. Anda mengalami hubungan yang nggak sehat, unhealthy relationship dalam marriage Anda. Anda mungkin iri hati dengan orang lain, mengalami kekecewaan, entah itu terhadap pimpinan Anda, terhadap orang tua Anda, terhadap saudara Anda merasa dikecewakan. Anda mengalami tantangan kesehatan dan kesehatan mental. Some of you mungkin mengalami patah semangat hari ini. Ada yang merasakan sakit hati dan ada penyesalan demi penyesalan yang Anda mulai sadari saat ini. Beberapa dari Anda mengalami kemarahan yang meledak-ledak. Kalau kemarin saya sempat mengatakan antara suami istri atau itu Anda dapatkan dari orang tua Anda. Anda merasa terintimidasi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda ada di tempat ini, saya percaya Tuhan ingin mengembalikan kasih yang mula-mula itu ada di dalam kehidupan Anda. Supaya Anda bisa melayani Tuhan lagi. Supaya Anda bisa menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anda hari ini mungkin belum bisa melihat rencana Tuhan itu, tapi saya mau katakan slide berikutnya bahwa rencana Tuhan itu aman. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan rancangan Tuhan itu aman dan sejahtera. Bahkan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 itu berbicara bahwa pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu jauh berbeda. Sejauh timur dari barat, demikianlah rancangan Tuhan itu seringkali berbeda dengan rancangan kita. Makanya jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Namun ketika Anda menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, manusia punya kecenderungan untuk jalan pintas. Karena jalan yang pintas itu adalah nyaman. Tuhan gak pernah menjadikan jalan yang nyaman, tapi Tuhan menjadikan jalan yang aman. Seringkali ketika kita kecewa,
kita depresi, kita ingin mengakhiri hidup kita. Karena itu kita pikir itu jalan yang nyaman. Seringkali ketika kita dikecewakan oleh orang-orang dekat kita ingin keluar dari komunitas kita mau keluar dari home kita mau keluar dari gereja kita, itu jalan yang nyaman. Padahal ketika kita ada di dalam komunitas, di situ adalah jalan Tuhan yang aman. Sampai sini bisa dimengerti? Saudara, seringkali karena itu terjadi, Anda harus sadar bahwa hal yang gak enak, bad thing happen to good people. Kita harus tahu, kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu situasi di mana kita mempertanyakan apakah rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Makanya ketika Anda mengalami hal yang gak enak, ketika Anda mulai mengalami goncangan di dalam kehidupan kita, suggestion saya adalah quote berikutnya mengatakan, the more you know God's love, the more you can trust and understand His thoughts and His ways. Makin Anda mengenal kasih Tuhan, ini yang seringkali dicuri oleh iblis. Iblis nggak bisa mengambil kehidupan kita. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita itu milik Kristus. Amin, saudara. Tapi iblis seringkali menipu kita. Dia ingin menjauhkan kita dari firman Tuhan. Dia ingin menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dengan cara apa? Dengan mengintimidasi dan mengatakan, kamu sudah melakukan ini loh, harga dirimu hancur. Kamu bukan siapa-siapa, you are good for nothing. But the more you know God's love, waktu engkau kembali confidence di dalam kasih Tuhan, disitulah kita bisa trust dan mengerti jalan Tuhan dan pikiran Tuhan. Seringkali ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita nggak yakin lagi akan jalan Tuhan, seringkali disitulah kita mulai berpikir dengan cara kita sendiri, dengan jalan kita sendiri. Dan jalan itu belum tentu adalah jalan-jalan Tuhan. Dalam situasi keuangan yang memburuk dalam kehidupan kita, seringkali kita memilih jalan pintas sehingga kita merasa ini jalan yang nyaman, cepat mencapai tujuan. Padahal itu bukan jalan yang aman. Makanya ketika engkau merasa jauh dari Tuhan, the more you know God's love, bahwa Tuhan mengasihi engkau, disitulah engkau bisa merasakan, engkau akan kembali. Kenapa kok kita butuh kasih Tuhan? Kenapa? Karena dari kasih Tuhan itu memberikan identitas dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu memberikan identitas. Dan identitas yang dari Tuhan itu memberikan rasa aman. Anda ingat ini, kenapa kok kita butuh kasih Tuhan? Karena kasih Tuhan memberikan identitas. Waktu Anda punya anak pertama kali, Anda tahu bahwa anak Anda suatu saat bisa aja nakal. Umur 2 tahun udah bisa nakal, 5 tahun bisa nggak nurut. 11 tahun, 12 tahun bisa mempertanyakan tentang kenapa kok begini, mengapa kok begitu, kenapa kok mama kasih perintah gini, kenapa kok papa melarang saya melakukan hal ini. Anda tahu mereka akan melanggar perintah Anda suatu saat, tapi bukan berarti kasih itu akan hilang dari hidup Anda, bukan. Demikianlah, justru anak kita itu berani sama kita mengutarakan apa yang menjadi maksud dan tujuan hatinya, karena dia itu sebenarnya secure bahwa no matter what happen, orang tuanya akan memberikan rasa aman. Tempat paling aman adalah di rumah. Makanya seringkali dari kasih Tuhan itu memberikan identitas. Kasih orang tua itu memberikan identitas. Dan dari identitas itu mereka punya security, rasa aman. Makanya ketika keluarga hancur, yang diserang pertama kali adalah anak-anaknya akan mengalami suatu insecurity. Karena rumahnya sudah nggak aman lagi, teriak-teriakan dan lain sebagainya. Nah, dari rasa aman akan muncul otoritas. Untuk apa? Untuk melakukan tujuan Tuhan. Jadi hari ini, kalau saya mau melihat kita, yuk punya perspektif bahwa Tuhan akan memakai Anda. Bukan cuma sekedar untuk melayani melalui bakat Anda, tapi untuk menggenapi setiap purpose, calling dari Tuhan sendiri. Untuk itulah kita butuh God's love. Dari God's love muncul identitas di dalam Tuhan. Ketika kita secure dalam identitas kita, kita punya rasa aman. Ketika kita punya rasa aman, kita bisa punya otoritas untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini yang saya mau hari ini kita mengerti pentingnya. Kita selalu confidence in God's love, bahwa kasihnya sempurna, engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan, dan Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu saya mau kasih contoh satu kisah di Perjanjian Lama dari seorang yang namanya Yakub. Yakub ini namanya dikenal sebagai seorang yang namanya deceiver, seorang penipu. Nah, saya akan coba pakai
framework yang saya tadi katakan tentang kasih Tuhan yang memberikan identitas, kasih Tuhan yang memberikan rasa aman, dan kasih Tuhan yang memberikan dia otoritas untuk menggenapi setiap firman Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 23. Nah, ini kita bisa melihat bahwa setiap kehidupan kita, termasuk Yakub, ini dimulai dari rencana dan tujuan Tuhan. Di sini kita bisa melihat ada rencana dan tujuan Tuhan dalam Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Ini nubuatan Tuhan ketika diberikan kepada orang tua dari Esau dan Yakub. Dikatakan suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yakub sudah ada di dalam rencana Tuhan. Sama seperti kehidupan setiap kita. Jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum kita ada di kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya rencana. Nah, sebenarnya rencana Tuhan itu nggak akan gagal dalam setiap kehidupan orang. Namun kita bisa lihat di sini, ada suatu peristiwa, ada suatu perjalanan hidup yang menjadi proses Tuhan. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28, di sini mengatakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi orang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Kita bisa melihat, anak Anda walaupun kembar 2 lahir bareng, punya sifat yang berbeda, ada keunikan. Dan masalah timbul di sini. Kenapa? Karena ayat ke-28, Ishak sayang kepada Esau, sebab dia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, disinilah letak awal masalahnya dari sepasang orang tua. Ketika anak mulai dibanding-bandingkan, mereka akan merasa bahwa dia harus kasih orang tuanya itu. Disinilah mulai proses Tuhan, perjalanan hidup. Saya percaya ini semua diizinkan Tuhan. Tapi kita bisa belajar dari perjalanan hidup ini. Kenapa kok sampai pada waktu itu Yakub kehilangan confidence di dalam Tuhan? Yuk kita lihat Kejadian 27 ayat 18 sampai 19. Karena mereka dibanding-bandingkan, Yakub akhirnya ingin mendapatkan berkat itu karena izin dari orang tuanya, dari Ribka. Dan dia berkatakan di sini, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya dan berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepadanya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang kau katakan kepadaku." Anda melihat ada persekongkolan jahat di sini antara Yakub dengan mamanya untuk dia bisa mendapatkan berkat yang diberikan oleh Ishak harusnya kepada Esau. Dan kemudian di sini kita lihat, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanmu agar Bapa memberkati aku. Di sini kita bisa melihat sebenarnya dalam rencana Tuhan Yakub sudah menjadi kepala. Tapi dalam hal ini, saudara, kita bisa melihat Yakub menggunakan cara dan pikiran manusia untuk mendapatkan kasih bapaknya, saudara. Saudara, kita bisa melihat lebih jauh lagi, ayat 20. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Udah bohong pakai nama Tuhan lagi, saudara. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Yakub ini? Ternyata Yakub mencoba mencapai tujuan dengan identitas palsu. Tahukah Anda seringkali karena kita mengalami dibanding-bandingkan, kita merasa iri hati dengan orang lain. Tekanan sosial media mungkin saat ini. Seringkali kita nggak pakai identitas asli kita. Kita kepingin pakai identitas orang lain supaya kita mendapatkan kasih favor dari orang lain, saudara. Dan ini terjadi dari generasi kepada generasi. Dan saya mau katakan bahwa you don't have to earn God's love. Tuhan sudah mengasihi jauh sebelum kita ada, saudara.
Seringkali sikap kita seolah-olah kita ingin mendapatkan kasih dengan cara kita sendiri. Kita pakai identitas palsu, kita berusaha menjadi seperti orang lain. Kok bisa ya orang itu diberkati, aku juga mau mengikuti orang. Dan percayalah saudara, ketika kita mulai goyah, kita mulai jauh dari kasih Tuhan. Kadang-kadang kita mau pakai identitas orang lain, supaya kita merasa panggilan orang itu kok enak ya. Sedangkan Tuhan kasih aku panggilan seperti ini, tanpa sadar kita pakai identitas palsu di dalam kehidupan kita supaya kita merasa diterima. Dan saya berdoa melalui gereja Tuhan di tempat ini bahwa setiap kita boleh diterima apa adanya, saudara. Bukan karena ada apanya, saudara, tapi kita boleh berjalan. Dan saya percaya ketika Anda merasa penerimaan itu awal untuk kita perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita nggak usah pakai topeng lain, kita bisa berkata apa adanya. Kita bisa datang dengan suatu brokenness, kita bisa percaya ini aku, ini kelemahanku. Dan aku percaya bahwa di balik setiap kelemahanku, kuasa Tuhan boleh sempurna di dalam kehidupan Anda. Berapa banyak bersyukur bahwa kita nggak usah pakai identitas orang lain untuk datang kepada Tuhan, saudara. Anda bisa datang apa adanya. Namun Yakub di sini dia pakai identitas palsu. Sehingga akhirnya saudara, karena dia pakai caranya sendiri, pakai pikirannya sendiri, bukan jalan Tuhan dan pikiran Tuhan. Akibatnya dia harus berpisah, harus melarikan diri dari Esau. Ayat 35, jawab ayahnya kepada siapa? Kepada Esau. Ishak ngomong pada Esau, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat untukmu itu. Bukankah tepat namanya Yakub karena dia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, apa Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Saudara, dia mengalami konflik dan harus melarikan diri dari Esau. Dan disinilah kita bisa melihat, saya ulangi lagi, kita ada di sini. Bukan karena kesetiaan kita, tapi kasih Tuhan gak pernah berhenti mengejar kehidupan kita. Dan di sini Tuhan yang sama, Tuhan yang memiliki purpose hidup dalam kehidupan Yakub. Dia mengadakan perjumpaan kembali. Dan kita bisa melihat bahkan ketika Yakub lari dari rumahnya, di situ Tuhan menghampiri dia. Saudara, engkau bisa lari dari tempat dimanapun engkau rasa engkau bisa lari, tapi kasih Tuhan gak akan pernah berhenti ingin menjangkau kehidupanmu, saudara. Amin. Dan di sini kita bisa melihat Tuhan memberikan perjumpaan pertama, yaitu encounter again with God's love, saudara. Beberapa dari Anda mungkin hari ini perlu mengalami perjumpaan pribadi kembali dengan Tuhan. Dan di sini Tuhan berikan perjumpaan pribadi itu ada di dalam tempat namanya Bethel. Dan Anda harus tahu bahwa Yakub ketika dia mengalami Tuhan menjumpai dia sedang dalam keadaan dia berbohong, dia pakai fake identity. Yakub ada di dalam ketakutannya, dia melarikan diri karena ada ketakutan. Saudara, dia melarikan diri karena dia bersembunyi, melarikan diri dari Esau. Dan justru di saat dia berbohong, di saat dia takut, di saat dia hiding atau bersembunyi, disitulah Tuhan menjumpai dia as the way he was. Dengan apa adanya Tuhan menjumpai dia. Yuk kita bisa melihat Kejadian 28 ayat 16 sampai 19. Di situ dikatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia berkata sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, ketika engkau lari dari Tuhan, dalam ketakutanmu, dalam persembunyianmu, dalam segala fear yang kau miliki, Tuhan ingin menghampiri engkau dan dia mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dia takut dan berkata alangkah dahsyatnya tempat ini, enggak lain adalah pintu gerbang surga. Dia menamai tempat itu Bethel, dahulu nama tempat itu adalah Luz. Artinya apa Bethel itu? House of God. Dan di sini kita bisa melihat ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan Allah akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 daripadamu. Perjumpaan Daud kembali kepada Tuhan. Tuhan menemui dia di Bethel. Bethel berbicara mengenai penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa kalau engkau berjalan dalam pikiran Tuhan, engkau berjalan dalam jalan Tuhan,
itu bukan jalan yang nyaman, tapi itu jalan yang aman. Awal perjumpaan, ketika engkau lari dari Tuhan, Tuhan kasih security itu kembali dalam kehidupanmu. Ada penyertaan Tuhan. Tapi tahukah Anda, perjumpaan ternyata berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Itu enggak cukup, saudara. Yakub harus berjumpa kembali dengan perjumpaan yang kedua, yaitu yang namanya Peniel. Peniel bicara mengenai dia mengalami perjumpaan dengan wajah Tuhan. Peniel artinya face of God. Tahukah Anda, bahkan ketika dia mengalami perjumpaan pertama, Yakub itu masih ada unsur tipu menipunya, saudara. Ketika dia sampai di tempat Laban, coba Anda lihat slide berikutnya. Yakub ditipu oleh Laban, dijanjiin dapat Rachel tapi dikasih dulu Lea. Dia ditipu dan kemudian orang yang ditipu kepingin menipu orang lain. Akhirnya ketika dia dibilang untuk cari upahnya, dia menipu Laban. Dan akhirnya apa, saudara? Dia lari lagi. Jadi, can you imagine Yakub ini hidupnya itu menarik banget, saudara. Lari dari kenyataan terus. Pernah punya teman yang selalu ketika dia udah ditolong Tuhan, dia jatuh lagi pada dosa yang sama. Dan Anda bisa melihat di sini bahwa penyertaan, perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan merupakan jaminan untuk orang itu bisa bertobat dan lari dari dia lari dari jalan-jalannya yang jahat. Orang gak cukup untuk kenal Tuhan melalui berkatnya, melalui penyertaan Tuhan, dari perlindungan Tuhan. Setiap kita perlu mengenal Tuhan melalui perjumpaan dengan wajah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan disitulah kita bisa melihat pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan wajah Tuhan. Di suatu tempat yang namanya Peniel, Anda bisa lihat di sini. Ada tempat yang namanya Peniel ini di slide berikutnya. Di sini dikatakan, Kejadian 32. Dia mengatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dia mengalami pergulatan dengan Tuhan. Dia mengalami pergulatan dengan Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, dia memukul sendi pangkal paha Yakub. Di sini sendi pangkal paha Yakub. Ini adalah letak kekuatan seorang laki-laki. Sendi pangkal pahanya, dia diremukkan sehingga terpelecok. Dan dia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi aku mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dia mulai berjumpa dengan wajah Tuhan di Peniel ini. Dia bergulat dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Dan dia berkata di sini, namaku adalah Yakub. Ada yang menarik di sini, saudara. Waktu Ishak tanya siapakah namamu di awal, dia pakai siapa namanya? Namaku adalah Esau. Dia pakai identitas palsu. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Peniel, dia mengalami pangkal pahanya terpelecok. Disitulah dia berani berdatang kepada Tuhan dengan segala yang dia miliki. Dia berkata, namaku Yakub, aku seorang penipu. Here I am. Saya datang dengan segala keberadaanku. Aku datang dengan brokenness. Aku melarikan diri dari Esau. Aku melarikan diri dari Laban. Aku telah menipu Esau. Aku telah menipu Laban. Aku telah bersembunyi. Dan di sini dia mulai berkata kepada malaikat itu, perjumpaan dengan Tuhan di Peniel ini, dia berkata, ini aku Yakub. Dan ketika dia berani membuka dirinya, dia berani berterus terang, ini aku, identitasku yang asli. Disitulah orang itu berkata, namamu tidak akan disebut lagi sebagai Yakub deceiver, tetapi namamu adalah Israel. Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan apa adanya, disitulah Tuhan memberikan identitas dan panggilan kita. Tuhan reaffirm kembali bahwa hidupmu sungguh berharga. Engkau bukan Yakub, tapi engkau adalah Israel, the Prince of God. Amin, saudara. Saya bersyukur Tuhan yang sama gak berhenti cuma memberkati Daud dan melindungi dan memberikan rasa aman kepada Daud. Tuhan yang sama mengajak Yakub melakukan satu tempat.
berjumpaan dengan wajah Tuhan. Sampai pada waktu itu dia katakan pahanya sampai terpelecok. Dia melihat pangkal paha ini terpelecok dan itu nggak hilang. Waktu dia berjalan dia pahanya masih terpelecok. Dia menjadi lemah, tapi justru kalau kelemahannya itu dia berubah dari Yakub seorang penipu menjadi pahlawan Allah yang gagah berani, saudara. Some of you mungkin ada tanda di dalam kehidupanmu mengingatkan engkau tentang masa lalumu yang mungkin sampai saat ini engkau nggak bisa perbaiki. Tapi justru di dalam kelemahan ketika pangkal pahamu itu terpelecok, di situ Tuhan akan pakai engkau dari Yakub menjadi Israel. Some of you Tuhan ingin berbicara tentang hal ini. Jangan malu dengan masa lalumu. Datang dengan identitas apa adanya pada Tuhan. Namamu adalah Israel, Prince of God. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saya berdoa Anda mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena confidence-mu kembali kepada Tuhan, bukan pada kekuatanmu sendiri. Bahwa engkau ada di sini, bukan karena kehebatanmu menata semua kehidupanmu, tapi engkau ada di sini karena Tuhan terus ingin memakai kehidupanmu. God's grace is enough di dalam kehidupanmu. Sama seperti Paulus katakan. Makanya di sini katakan Yakub memakai identitas yang dari Tuhan. Saya undang pemain musik untuk bisa sama-sama datang di sini. Anda melihat di sini perubahannya. Apa yang terjadi ketika confidence dari Tuhan itu kembali dalam kehidupan kita? Yang pertama, identitasnya berubah. Dari seorang penipu, deceiver, menjadi seorang yang namanya Israel. Bicara mengenai identity dari seorang penipu menjadi putra dari Tuhan sendiri. Perjalanan hidupnya Daud, Yakub, pada waktu dia lari dari Esau, dia berjalan ke Betel. Dia ada di dalam rumah Tuhan, tapi dia gak berhenti pada rumah Tuhan. Dia berhenti sampai ke Peniel pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan wajah Tuhan. Tahukah pada waktu kita mengalami Peniel, kita bisa mengatakan segala yang aku miliki gak ada artinya. Engkau Tuhan itu enough di dalam kehidupanku. Dia mengalami Yakub the walk from Bethel, from house of God. Di dalam rumah Tuhan mungkin ada penyertaan, ada berkat, ada perlindungan. Tapi di dalam wajah Tuhan kita bisa mengatakan segala sesuatu ini gak berarti jika engkau gak menyertai aku Tuhan. Ketika aku gak berjalan sesuai dengan pikiranmu dan rencanamu, hidupku ini gak ada artinya. Bahkan kita bisa melihat di ayat-ayat yang lain dalam firman Tuhan, sekalipun dagingku habis lenyap, engkau Tuhan itu adalah kekuatanku, engkau adalah gunung batuku. Ketika engkau berjumpa dengan wajah Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan purpose-nya. Dari seorang penipu, lahir 12 suku bangsa Israel. Dan dari 12 suku bangsa Israel lahir seorang pribadi yang namanya Yesus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ini akibat ketika confidence kita ada di dalam Tuhan, kita kembali. Dan Anda tahu waktu Yesus pelayanan di dunia ini, apa yang membuat dia bisa tahan terhadap setiap godaan. Anda harus tahu bahwa cobaan pertama Yesus ada di Matius pasal 4. Tapi di Matius 3 ayat 17, dari mana dia dapat confidence-nya? Kita lihat di dalam firman Tuhan Matius 3 ayat 17 dikatakan, identitas dari Tuhan Yesus dapat dari Bapaknya. Terdengar suara dari surga, God's approval yang mengatakan, inilah anakku. Bicara mengenai identitas yang Tuhan berikan. Dan dikatakan, yang kukasihi. Yesus pun sebagai keturunan dari Yakub, keturunan dari Israel. Dia mendapatkan identitas dari God's love, dari kasih dari Bapaknya. Dan identitas itu yang memberikan rasa aman sehingga dia bisa menang mengalami segala pencobaan dari iblis. Dia punya rasa aman dan dia bisa punya otoritas. Dan di hari terakhir Yesus di bumi ini, Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan di surga dan di bumi. Otoritas yang sama Tuhan berikan pada kita jemaatnya. Dikatakan sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Otoritas yang sama dari Tuhan Yesus Tuhan berikan pada kita semua.
Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan ketika Anda berjalan di dalam rencana dan panggilan Tuhan, di dalam pikiran dan jalan-jalan Tuhan, di saat itulah Anda akan bisa melihat tanda-tanda mujizat dan penyertaan Tuhan itu menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara. Kita nggak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Justru itulah kita bisa melihat melalui kasih Tuhan. Saya kembalikan kembali, God's love. Kita menemukan identitas kita yang sejati, bukan identitas palsu. Identitas yang Tuhan berikan, bukan identitas dari kata orang terhadap hidup kita. Bukan dari label orang dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan menemukan identitas kita. Dari identitas kita menemukan rasa aman. Dan kita diperlengkapi untuk berjalan dalam rencananya. Dan diberikan otoritas untuk mencapai tujuannya di dalam kehidupan. Are you glad? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa identitas Tuhan, God's love itu ada dalam kehidupan Anda. Otoritas yang sama Tuhan ingin berikan dalam kehidupanmu. Sehingga kau bisa melayani Tuhan sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan menemukan kita apa adanya. Kasih Tuhan menjangkau kita apa adanya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia gak akan membiarkan kita apa adanya. Dia ingin mengajak kita untuk berubah dalam karakter kita semakin seperti Kristus.